Sering begah, dada rasa terhimpit, tertahan, menyesak. Nah, kamu pikir itu masuk angin biasa, tapi sebenarnya bisa aja itu tanda ringan ya yang nyaris tak terasa sampai suatu hari berdampak besar ke tidur dan kerjaan kamu. 5 tanda ini sering dilewatkan, padahal kalau kamu tahu sejak awal masalahnya bisa dicegah. Dan akhirnya, saya tunjukkan cara paling gampang buat ngecek diri sendiri, apakah lambungmu sensitif. Di video ini, saya bantu kamu pahami gejala awal GERD yang sering disangka sepele. Faktor pemicu harian yang kelihatan sepele, kapan harus ke dokter, dan langkah praktis yang bisa kamu coba hari ini juga. Nah, ini pengalaman pasien saya yang awalnya merasa sering masuk angin, menyesak, nyeri ulu hati, sering sendawa. Nah, namanya Bapak R, masih 29 tahun, kerja kantoran ya. Sering lembur, makan gak beraturan. Suatu malam dia datang, muka pucat, pegang dada atas. Bilang kayak ada panas naik gitu, kata dia. Sebelumnya, cuma sering cegukan, tenggorokannya gatal dan bau mulut pagi hari. Kadang sendawa, kadang mual setelah makan mie instan tengah malam. Dia pikir, saya masuk angin dok. Saya bilang, bisa jadi, tapi ada tanda-tanda kecil yang harus kita perhatikan. Bayangin, lambung seperti kantung berisi cairan. Ada pintu kecil di atasnya, disebut lower esophageal sphincter atau LES. Kalau pintu itu melemah dan atau sering terbuka, cairan naik ke kerongkongan. Kadang bukan hanya asam, bisa juga cairan non-asam. Jadi gejalanya bisa variatif, nggak melulu rasa terbakar. Faktor pemicu harian yang paling sering itu makan yang telat atau makan besar, kemudian rebahan langsung setelah makan. Yang ketiga, kopi, alkohol, jajanan pedas atau asam. Yang keempat, merokok. Yang kelima, bisa obesitas atau tekanan abdomennya yang tinggi. Yang keenam, obat tertentu, misalnya beberapa antihipertensi, antikolinergik, dan pada saat kehamilan. Yang khas itu heartburn, sensasi rasa terbakar di dada, atau regurgitasi, makanan atau air liur naik ke mulut. Gejala sering terlewatkan, yaitu cegukan terus-menerus, rasa asam di mulut di pagi hari, sensasi penuh di perut, terasa cepat kenyang, tenggorokan gatal, sesak, batuk kronis tanpa penyebab paru jelas. Gejala ekstra esofagus itu perlu diedukasi karena sering disangka flu atau alergi. Risiko dan kapan harus ke dokter? Yang pertama, segera ke fasilitas kesehatan jika muncul gejala-gejala yang tadi. Yang kedua, nyeri dada berat yang mirip serangan jantung. Yang ketiga, sulit menelan yang nyata atau disfagia. Keempat, muntah berulang dan terus-menerus. 5. Penurunan berat badan yang tanpa sebab dan drastis. Keenam, susah bernapas atau suara serak menetap lebih dari 2 minggu. Ini bukan sekedar nggak enak, itu tanda perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan ini belum bagian yang paling penting. Nanti di tips saya akan bongkar kebiasaan harian yang diam-diam memperparah reflux. Dan hampir semua orang ngelakuinnya tanpa disadari. Sekarang, bagian yang paling berguna. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini juga? Nah, yang boleh dilakukan. Yang pertama, makan porsi kecil tapi sering. Yang kedua, jeda 2 jam sampai 3 jam antara makan dan tidur. Yang ketiga, tidur dengan kepala atau dada agak terangkat, bantal ditinggikan atau elevasi ranjangnya. 4. Kurangi kopi, alkohol, dan makanan pemicu, pedas, berminyak, dan asam. Yang kelima, berhenti merokok. Turunkan berat badan jika perlu atau terjadi obesitas. Yang sebaiknya dihindari. Pertama, rebahan langsung setelah makan. Ini yang paling sering dilakukan dan langsung memudahkan asam lambung naik. Ini kebiasaan yang saya janjikan, overuse. Antasida tanpa evaluasi dokter. Gejala mungkin sementara membaik, tapi penyebabnya belum jelas. Yang kedua, minum kopi berlebihan dan makan di larut malam. Yang ketiga, langkah medis sederhana kalau gejalanya mengganggu. Di pelayanan primer, dokter sering melakukan uji terapi PPI, proton pump inhibitor, sebagai langkah awal diagnostik terapi.
Terapi singkat PPI selama 4-8 minggu untuk melihat respon. Jika membaik, itu cenderung diagnosisnya GERD. Jika tidak, maka ada alarm untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, seperti endoskopi dan pH-metri. Atau jika diperlukan, dirujuk ke spesialis. Ada 3 hal penting. Yang pertama, GERD ringan sering muncul sebagai gejala awal, bukan selalu heartburn sebagai gejala besar. Yang kedua, kebiasaan sehari-hari, rebahan, makan malam telat, kopi berlebihan, rokok, obesitas, sering jadi pemicu. Kalau ada alarm yang tidak ada perbaikan dari gejala itu, segera cek ke dokter ya. Tulis di kolom komentar, kalau kamu pernah mengalami gejala-gejala tadi, atau tulis belum, kalau kamu belum mengalami gejala-gejala yang kita bahas tadi. Klik subscribe, biar kita buat lagi video soal langkah pemeriksaan lanjutan dan kapan perlu endoskopi. Di video berikutnya, banyak pembahasan yang perlu kita bahas yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Sampai jumpa di video berikutnya.